Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memasuki materi baru, yaitu ukuran variabilitas. Di pertemuan sebelumnya kita mempelajari mengenai ukuran kecenderungan pusat, di mana di dalamnya ada nilai rata, ada nilai mean, dan juga nilai moda. Nah, kali ini kita akan masuk ke materi baru mengenai ukuran variabilitas. Kita kenali dulu apa yang disebut dengan variabilitas. Variabilitas ini adalah seberapa besar skor berbeda satu dengan lainnya atau gambaran penyebaran skor subjek pada suatu sampel. Jadi intinya ukuran variabilitas ini mempelajari skor amatan suatu sampel yang diteliti itu seberapa banyak sih variasinya gitu ya, seberapa besar skor perbedaannya. Contoh misal ada skor amatan 1 di mana nilainya terdiri dari 4, 6, dan 8. Ada skor amatan 2 di mana nilainya terdiri dari 2, 6, dan 10. Jika kita hitung, rata dari kedua skor amatan ini adalah sama. Rata itu menjumlahkan semua skor amatan. Untuk skor amatan 1 berarti 4 ditambah 6 tambah 8 dibagi N. N-nya itu adalah total data ya. Maka ratanya adalah 6. Begitu juga skor amatan 2. Ratanya adalah 2 tambah 6 tambah 10 dibagi 3. Maka hasilnya juga 6. Nah, bagaimana dengan variabilitas? Ternyata kalau variabilitas skor amatan 1 itu ada 5. Coba kita rinci. Berapa skor yang mungkin dari 4 sampai 8? Ada 4, 5, 6, 7, 8. Berarti variabilitasnya itu adalah 5 gitu ya. Kemudian kalau skor amatan 2, angka yang mungkin dari 2 sampai 10 adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Sehingga variabilitasnya adalah 9. Nah, meskipun rata dari kedua skor amatan ini sama, ternyata tingkat variasi masing-masing skor amatan ini berbeda. Kalau dalam contoh ini, variabilitas yang lebih banyak adalah skor amatan 2 gitu. Nah, ukuran kecenderungan pusat atau rata, mean, dan moda itu hanya menggambarkan pemusatan atau penyebaran skor suatu sampel. Nggak bisa memberikan informasi tentang kecenderungan variabilitas atau perbedaan skor subjek dalam sampel. Hal inilah yang mendasari munculnya ukuran variabilitas. Jadi kalau misalnya hanya ukuran kecenderungan pusat itu dianggap tidak memadai untuk dijadikan satu kesimpulan sebuah data. Diperlukan adanya juga ukuran variabilitas. Nah, apa saja akan kita pelajari dalam sesi ini mengenai variabilitas? Ini ada 3 ya. Yang pertama adalah rentang, yang kedua adalah varian, dan yang ketiga adalah simpangan baku. Oke, stay tune. Kita masuk ke materi perhitungan pertama, yaitu rentang. Rentang adalah perbedaan skor amatan yang terbesar dan terkecil. Rentang kita beri simbol Rx. Rumus dari rentang Rx adalah Rx sama dengan XB dikurangi XK, di mana Rx adalah rentang, XB adalah skor amatan terbesar, dan XK adalah skor amatan terkecil. Rentang hanya melibatkan 2 skor, yaitu XB nilai terbesar dan XK nilai terkecil. Hal ini menimbulkan keterbatasan untuk mencerminkan variabilitas penyebaran skor sampel. Rentang sangat sensitif terhadap perubahan salah satu atau kedua skor.
Jika ada skor yang berbeda secara ekstrim, rentang tidak banyak memberi informasi tentang variabilitas skor kelompok, bahkan dapat memberikan kesimpulan yang menyesatkan. Kita masuk ke contoh soal ya. Berikut ini adalah skor amatan harga handphone yang ada di counter ABC. Ada HP XMI harganya 2.500.000, ada HP Odoo harganya 3 juta, ada HP Vivi harganya 4 juta, dan HP Sungsang harganya 6 juta. Jika kita cari nilai rentangnya adalah, nilai terbesarnya berapa? 6 juta, nilai terkecilnya 2.500.000. Maka rentang dari 4 skor amatan ini adalah 3.500.000. Gitu ya, gampang ya untuk ngitung rentang. Rentang memberikan info bagi peneliti tentang jarak suatu amatan. Fungsi salah satunya adalah sebagai analisis pertimbangan atau analisis ramalan. Misal untuk kita sebagai orang akuntansi dalam kasus harga handphone, lihat contoh yang ini, rentang menjadi ukuran penilaian seberapa jauh tingkat harga handphone yang kualitasnya sederhana dan kualitasnya baik. Nah, data ini nih, perbedaan ini, rentang, bisa dijadikan alat untuk menentukan strategi penetapan harga. Oke, paham ya mengenai rentang? Selanjutnya adalah varians. Varians adalah ukuran variabilitas yang melibatkan seluruh skor dalam kelompok sehingga tidak hanya dipengaruhi oleh kedua skor yang berada di ujung penyebaran, yaitu yang terbesar atau terkecil. Pada dasarnya, semakin besar nilai varians, maka semakin besar variabilitas kelompok. Namun, varian sulit difahami secara mandiri. Nah, varians ini kita beri simbol S kuadrat. Rumus dari S kuadrat adalah sigma X kuadrat dibagi DK. DK itu adalah derajat kebebasan, di mana nilainya harus dicari. Gimana carinya? DK adalah N dikurangi 1. Biar lebih mudah, untuk menghitung varians kita akan rinci dalam 4 langkah ya. Soalnya adalah skor amatan pada sebuah sampel, yaitu 3, 4, 5, 6, dan 7. Tentukan nilai varians. Tahap yang pertama adalah Anda harus menghitung rata. Caranya adalah jumlahkan seluruh skor amatan, dalam hal ini 3, 4, 5, 6, dan 7 dijumlahkan, dibagi total data. Total data kita sebut N. N-nya adalah 5. Maka rata untuk kasus ini adalah 5. Kemudian langkah kedua adalah membuat tabel. Tabelnya terdiri dari X, X bar, X aksen, di mana X aksen mencarinya adalah nilai X dikurangi X bar, dan X kuadrat. Oke. X adalah skor amatan. Skor amatan kita lihat di soal. 3, 4, 5, 6, 7. Masukkan ke dalam tabel. Kalau dijumlahkan nilainya 25. Ini nilainya 25 ya. Rata sudah kita hitung nilainya 5 semuanya masing-masing. Kemudian X aksen kita cari. X aksen adalah X dikurangi X bar. Kita lihat 3 dikurangi 5 min 2, 4 kurangi 5 min 1, 5 dikurangi 5 0, 6 dikurangi 5 1, 7 dikurangi 5 2 gitu ya. Maka total X aksen adalah 0. Untuk X kuadrat mencarinya adalah nilai X aksen dikuadratkan atau dipangkat. Min 2 pangkat min 2 berarti 4 dan seterusnya gitu ya. Maka total X kuadrat adalah 10. Oke, langkah ketiga adalah menghitung derajat kebebasan. Derajat kebebasan adalah N. N itu jumlah data dikurangi 1, karena datanya ada 5, kemudian kurangi 1, maka nilai derajat kebebasan adalah 4. Kalau 3 langkah ini sudah kita cari, maka kita bisa mencari rumus varians, di mana varians adalah sigma X kuadrat, yang ini ya, dibagi derajat kebebasan, yaitu 4. Nah, maka nilai varians adalah 25.
2,5, yaitu dari 10, yang ini nilai 10 dibagi 4, yaitu 2,5. Ternyata ada cara lain. Rumusnya ini banyak ya untuk mencari varians, tapi Anda bisa memilih bagi Anda bisa memilih rumus yang menurut Anda paling mudah. Jadi nggak perlu dikerjain semua rumus, tapi kamu cukup pilih satu rumus yang paling mudah. Rumus yang lain adalah n sigma x kuadrat dikurangi sigma x dikuadratkan dibagi n dikali n min 1. Yang ini ada dua langkah. Yang pertama adalah membuat tabel. Tabelnya adalah x ini adalah data di soal ya, 3, 4, 5, 6, 7, dan x kuadrat adalah nilai x dipangkatkan 2 atau dikuadratkan. Berarti 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25 gitu ya. Kemudian dijumlahkan. Yang ini jumlah x-nya 25. Sedangkan jumlah x kuadrat adalah 135. Setelah kita membuat tabel, kita hitung variansnya. N-nya berapa? 5. Sigma x kuadrat ini 135 dikurangi sigma x berapa? 25 pangkat 2 dibagi n-nya 5 dikali 5 dikurangi 1. Maka hasilnya adalah 675 dikurangi 625 dibagi 20. Hasilnya adalah 2,5. Sama ya, baik rumus ke-1 maupun rumus kedua hasil akhirnya sama. Jadi silakan Anda memilih mana yang menurut Anda paling mudah. Selanjutnya yang terakhir adalah simpangan baku. Kita beri simbol S. Simpangan baku ini biasa juga disebut sebagai standar deviasi. Simpangan baku hanyalah akar kuadrat dari varians. Dengan demikian, langkah perhitungannya sama dengan perhitungan varians sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Dengan tambahan langkah terakhir, yaitu menghitung nilai akar kuadrat dari nilai varian. Sebagaimana ukuran variabilitas yang lain, nilai simpangan baku menunjukkan tingkat variabilitas atau keragaman skor yang diperoleh subjek dalam kaitan dengan kelompoknya. Semakin besar nilai simpangan baku, maka semakin besar keragaman skor subjek yang ada dalam kelompok tersebut. Nah, simpangan baku ini adalah rumusnya hanya akar dari S kuadrat, dimana S kuadrat itu kan varians ya. Kita lihat nih, slide sebelumnya, varians itu punya simbol S kuadrat. Maka kalau simpangan baku hanya S saja, berarti untuk mencari S, Anda hanya perlu mengakarkan S kuadrat. Jika nilai varian belum dihitung, maka rumus simpangan bakunya adalah akar dari sigma X kuadrat dibagi derajat kebebasan. Ini rumus varians ya. Oke, contohnya misalnya berdasarkan hasil varian pada bagian sebelumnya, di slide sebelumnya ya, variansnya adalah 2,5. Maka nilai simpangan baku tinggal diakarkan, yaitu akar dari 2,5 hasilnya adalah 1,58. Mudah ya materi kali ini. Mungkin cukup sekian yang saya dapat jelaskan. Mudah-mudahan Anda bisa mengerti apa yang saya paparkan, bisa membantu pemahaman Anda mengenai ukuran variabilitas. Adapun jika tidak mengerti, Anda boleh tanyakan langsung melalui Google Classroom atau secara langsung by WhatsApp kepada saya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.